gua sering baca-baca buku kan, di properti ini bagus nih katanya, bilang gitu kan orang-orang ya yang bikin memotivasi lah gitu. Udah itu gua bikin buka job street, gua bikin lamaran yang cari kerjaan di properti. Dan kebetulan yang ngubungin itu ada 3 nggak salah perusahaan properti. Udah itu yang 2 ini kebetulan karena gue nggak bisa waktu itu pas interviewnya gue nggak datang nih 2 ini. Pas yang di Senturi gue datang karena waktunya bisa gue. Lu ketemu gue ya? Iya ketemu dia yang interview gue langsung. Gue yang interview, terus gue lupa tuh kayak mana. Iya lu interview kan waktu itu lu ngadain seminar gue ikut. Iya. Gue situ sebagai speaker ya. Lu ada seminar. Gue presentasiin ya gitu ya saat itu di kantor pusat ya kalau. Menurut lu nih saat gue presentasi di kantor pusat gimana tuh? Gue mau kasih tanggapan dulu jadi biar bisa jadi pembelajaran. Menarik sih. Menarik ya. Menarik tuh menurut gue. Kalau menurut gue ya, kan orang punya pendapat beda-beda ya. Kalau menurut gue menarik sih. Makanya lu mau karena gue presentasi menarik, makanya lu mau bergabung ya. Kebetulan memang gue pengen. Dan dia presentasinya juga itu. Pertamanya gue masih ragu awalnya, karena kata dia nggak dikasih gaji gitu. Iya. Nah gue mikir, wah setiap hari 7 hari dalam seminggu kerja datang ke kantor. Gue mikirnya gitu kan. Masa gue nggak digaji? Kalau ya closing ya dapat duit. Kalau nggak closing gimana? Percuma dong gue kata bilang gue. Akhirnya waktu itu gue masih malu kan nanyanya. Gue ngasih pertanyaan ke Pak Juni, nanti saya bisa ngobrolnya kita berdua aja nggak? Gue nggak mau nanya langsung di dekat orang banyak ya, malu gue. Dia kan memang nyuruh nanya siapa yang mau bertanya katanya. Iya, karena saya kasih setelah saya presentasi biasanya saya kasih kesempatan untuk siapapun bisa bertanya. Dan gue nanyanya waktu itu maunya berdua aja, gue nggak mau itu dekat orang ramai karena gue masih agak malu waktu itu ya. Masih agak malu lah. Oke bro, sebelum kita lanjut lagi, sekali lagi nih bagi anda guys, jangan lupa like, subscribe, komen dan share dan komen lagi, maksudnya topik apa aja yang perlu kita bahas lagi. Ini boleh kayak nyantai gini kan ya? Boleh nyantai di tempat saya mah, nyantai aja mah. Kita mau sengaja nih biar kelihatan C21-nya nih. Sebenarnya arah saya bukan promoin ke situ. Saya hanya kita ngobrol-ngobrol aja sesuai dengan apa acaranya, programnya itu KKJ Kubur Jinson. Bincang-bincang Jinson dan tentunya bersama bintang tamu atau teman ngobrol yang hebat-hebat lah seperti kamu. Enggak, gue nggak hebat, gue masih closing juga kecil. Belum jago-jago orang yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi yang perlu di-share tentang properti? Tadi kan udah semua. Ada lagi? Nggak ada lagi ya yang perlu di-share? Iya, itu udah semua. Artinya oke. Cuma ilmunya banyak itulah. Jadi artinya memang enak ya kalau di ya bisa belajar ilmu berbagai macam. Lu ibarat kuliah, kuliahnya gratis gitu. Iya. Gue bilang gitu, lu dapat kuliah gratis lah gitu. Cuma nggak pakai ijazah doang. Dan ya. Nah, di sini kan di dunia properti ini kamu dan teman-teman yang lain adalah kamu formal banget ya. Iya. Lu sama teman-teman yang lain adalah tim saya ya kan, bagian dari tim saya. Ini leader gue nih. Menurut lu gue gimana sih? Gitu. Ya kalau gue sih biasa aja sih. Kalau saya biasa aja ya. Ya biasa aja, leadernya rata-rata leader gitu. Menurut lu apa hal yang membuat lu ini jujur aja nggak? Apa yang menurut lu yang nggak lu sukai dari gue? Apa yang lu sukai dari gue? Nah, sih apa yang gak gue sukai? Harus ada masing-masing dari dua. Apa yang lu sukai dari gue? Apa yang lu gak sukai dari gue? Masing-masing dari dua. Nggak tahu ya, gue nggak. Selama ini gue nggak pernah gimana ya. Gue berpikirnya positif terus ya. Selain dia cari gara-gara ke gue, baru gue negatif. Selama ini dia biasa-biasa aja mau gue biasa aja, nggak ada aneh-aneh gitu. Soalnya gue positif thinking orangnya. Selama lu nggak ganggu gue nggak bakal ganggu lo gitu. Itu prinsip gue. Itu apanya? Kalau positifnya kira-kira ini seperti apa gitu, gimana nih saya lagi ya kalau lu udah kenal dia konyol sih orangnya. Konyol ya. Itu aja sih kata gue. Kerja serasa nggak kerja ya, jadi nyaman ya. Iya. Jadi nyaman ya. Jadi bagi guys,
Anda yang ingin bergabung ke tim saya, ayo gabung aja gitu ya. Iya boleh. Seru, lu nggak kaku banget gitu. Biasanya kan lu dapat leader kaku gitu. Kalau gue fleksibel ya. Fleksibel. Konyol malah kata gue. Gitu aja. Lu boleh cerita nggak sekonyol apa sih gue gitu? Ya biasa, konyol aja udah. Nggak bisa gue ngomongin secara spesifik gitu lah. Konyol aja menurut gue udah. Lu ada pengalaman sesuatu nggak yang nggak terlupakan selama nggak harus di dunia properti ya, nggak harus di dunia kerja ya. Tapi kan kita kan karena pertama kan awalnya kan memang karena di dunia properti atau di dunia kerja. Tapi kan saking lama kelamaan kita main game juga sering, nongkrong juga sering, atau apa juga sering gitu. Ada hal yang membuat lu merasa, waduh, ini seru banget nih. Atau, waduh, ini nggak bisa gue lupain loh. Ini gini tuh. Kurang lebih seperti itu. Apa ya yang lupain? Belum ada sih. Belum ada ya. Semuanya rata-rata. Gak mungkin gue cerita tentang buruk gue ya. Nah, gak mungkin malu gue. Ya nggak. Kalau yang baik-baik itu gak pernah gue kenal sih. Tapi kalau yang buruk lama kepikirannya gitu. Tapi gak boleh gue cerita di sini. Privasi bro. Oke, siap. Berarti dia nggak bisa kita gali nih. Oke, itu. Nah, yang kedua tadi kan ini properti udah, lu pengalaman dari kampung lu di Padang atau apa namanya Sumatera Barat ya. Iya. Lu udah tentang dunia kerja lu udah ya kan kurang lebih seperti itu. Nah, Ya. ini saya mau ngobrol nih kalau di Sumatera Barat itu kan adatnya itu berbeda dengan yang lainnya ya. Ada apa namanya dengan suku-suku yang lainnya ya. Kenapa saya bilang berbeda? Karena dari garis keturunannya itu diambil dari ibu. Biasanya kan itu diambil hampir 90% lah saya bilang ya. Kan orang Minang kan matrilineal. Sama kan kalau dalam apa tuh sistem kekerabatannya kan kalau di seluruh Indonesia rata-rata ya matrilineal kan dari bapak. Itu artinya apa? Matrilineal itu ambil keturunannya dari bapak. Misalnya pewarisan suku itu ya dari sukunya bapak itu sebelumnya apa gitu ya itu gitu. Warisan ya langsung jatuhnya ya dari bapak gitu gitu ya. Anak laki-laki gitu. Kalau di Minang nggak kayak gitu. Matrilineal ya, jadi kalau kita suku kita ya ngikutin suku ibu, misalnya ibu sukunya apa gitu, atau marga lah gitu. Kalau di Batak namanya marga ya kali ya. Marga kita kan diambil contohnya nih. Kalau dia dari bapaknya Saya laki-laki ya. kan. Nanti saya punya anak, marga saya Siagian. Nanti anak saya misalnya X Siagian gitu. Kalau gua nggak kayak gitu. Kalau gua kan karena orang Minang ya pasti dari ibunya. Kalau gua punya anak ya ngikutin ibunya orang apa, ibunya marganya apa gitu. Gua gitu ngikutin itu. Ya tapi kalau gue nikah sama orang non Minang ya anak gue otomatis nggak punya marga, udah gitu aja. Oke, berarti lu masih ngikutin adatnya yang ngikutin dari ibu ya? Masih ya. Ya. Budaya kita kan harus kita sendiri yang lestari ya. Oke, boleh share nggak tentang budaya? Lu berasal dari Minang nggak? Iya Minang. Boleh share nggak budaya-budaya apa yang bisa menarik tuh dari Minang gitu, teman-teman? Minang apa ya budaya menariknya ya? Banyak sih, pasti lu udah pernah tahu semua lah. Makanannya enak-enak. Oh iya, rendang. Rendang. Iya, rendang. Udah umum semua Minang udah pada tahu lah orang semua di mana mereka. Ya. Tanpa gue jelasin juga udah. Iya nggak apa-apa. Mungkin ada yang pengen tahu gitu. Ya, yang pengetahuan gue ya sesuai pengetahuan yang ada di TV itu juga sih. Oke. Ya, yang itu aja pasti gue jelasin itu. Tapi kalau mau lebih detail ya pasti ke mama-mama adat gitu. Kalau gue kurang paham hal itu soalnya. Oke. Soalnya gue udah lama di rantau kali ya, makanya gue kurang paham yang gitu kan. Nah guys, saya pernah ngobrol-ngobrol sama dia. Ternyata di Minang itu Minangkabau ya atau gimana? Katanya ternyata di sana banyak juga suku Banyak Batak, Nias. Ternyata Banyak, suku Nias itu
banyak di sana dan bahkan ada di beberapa satu daerah yang ada Nias. Coba bisa terang. Justru asli Kota Padang itu orang Nias pertama sana. Ini- Sebelum ini- orang Minang menempati itu orang Nias yang tinggal Nah, di sana. ini ilmu nih. Saya pertama kali diceritakan terkejut. Oke, boleh jelasin ke mana? Cuma nggak tahu dari tahun Nggak. berapa Minang jadi di sana paling banyak. Oke. Aslinya itu Pak, orang Minang itu kan aslinya itu dari yang kebanyakan itu kan daerah Bukit Tinggi ke atas arah Bukit gitu. Oh, jadi Minang itu berasal dari Bukit Tinggi ke atas. Jadi agak-agak ke ke atas lah arah perbukitan ya? Daerah perbukitan. Paling Pariaman itu deh. Mungkin Pariaman itu ya daerah perbukitan lah. Kalau yang udah laut ini udah campuran gitu banyak. Nah, Nias itu di Ya, daerah Padang, itu mayoritas daerah Padangnya justru Padang itu aslinya itu paling banyak itu Nias dulu banget ya kata kakek nenek lagi. iya kata orang-orang tua dulu lah. Orang tua dulu. Oke. Tapi nggak tahu sejak kapan itu banyak orang Minang di sana. Oke. Jadi ibu kota malah sekarang. Oke. Malahan orang Minang identiknya Padang sekarang kan. Oke. Oke. Iya gitu. Nah, makanya saya terkejut. Justru saya pikir ya kan kalau di Padang itu kan atau Sumatera Barat itu kan orang Minang ya. Iya. Ternyata Minang memang banyak, Sumatera Barat memang paling banyak Minang. iya, maksud saya sumbernya itu saya pikir ya memang Minang karena memang asalnya dari Sumatera Barat Minang kan Iya. atau orang Padang kan. Minang gitu. itu sebenarnya gini ya, luas wilayahnya. Oke. Sampai Jambi, kalau mau ngomongin Minang ya, Hmm. sampai Jambi, Riau. Kan lihat di Riau itu banyak orang Minang, orang Padang di bahasa-bahasa itu. Di sana paling banyak itu. Sampai daerah Negeri Sembilan Malaysia. Kalau mau tahu wilayah penyebaran orang Minang itu. Oke. Sebelum menyebar ke daerah-daerah lain ya. Kalau dulunya banget itu paling banyak Jambi, Riau, Negeri Sembilan. Itu banyak mereka. Sampai daerah Sumatera Utara itu yang bagian perbatasannya Mandailing ya. Mandailing. Nah, itu kan masih banyak orang Minang kan? Mandarin Natal. Iya kan? Iya. Makanya. Minang sama Batak Mandailing. Iya. Minang kan banyak Minang sana kan? Iya, iya. Karena kan perbatasan. Persebarannya paling banyak gitu. Persebaran. Tapi kalau yang mau pusatnya kalau Minang itu ya Luhak Nantigo. Itu Agam. Yang asli orang Minang itu ya asal muslahnya banget ya dari Luhak Agam, Luhak Tanah Datar sama Luhak apa namanya itu Limo Plokoto. Itu asal orang Minang orang Minang bener asal usul rumpun gimana ibaratnya akarnya banget gitu. Baru nyebar ke tempat yang lain. Budaya Padang atau budaya Minang. Kalau di pernikahan atau ada istiadat itu gimana sih? Kalau zaman dulu kan kalau di Batak kan zaman dulu sebenarnya kerbau. Ya Macam-macam sih. Kalau Minang itu sebenarnya tergantung daerahnya. Payakumbuh beda lagi. Adatnya orang Pariaman beda lagi. Pernah dengar orang dibeli kan? Apa laki-lakinya dibeli? Laki-laki, iya itu yang maksud saya. Jadi selain garis Enggak semua Minang yang kayak gitu. Oh gitu. Cuma daerah Pariaman doang. Itu sebenarnya juga nggak dibeli sih. Cuma nama penyebutannya aja salah. Enggak kayak mahar contohnya. Ya, Jadi contohnya gini, kayak orang Batak nih. Ya. Ya kan kalau satu garis keturunan itu kan berasal dari laki-laki ya. Seperti yang saya bilang. Terus kalau perempuannya itu namanya ada sinamot. Sinamot itu kayak bahasanya mahar lah gitu. Ya. Mahar beda. Iya. Kayak mahar lah kayak gini. Kayak nih kita ya sebenarnya bahasanya nggak beli sih, cuman kayak apa ya bahasa ungkapannya. Kita memberikan mahar atau membeli isi wanita itu Cuma dari adat keluarganya istiadat aja. iya harus ada istiadatnya. Istiadat aja, bukan Ya. mahar, bukan itu juga sih. Tapi gue kurang paham tentang ini sih sebenarnya. Kalau mau itu ya ada yang lebih kredibilitas lah daripada gue ngobrol yang kayak gini gitu. Oke. Gue takut salah ngomong soalnya kalau ngomongin yang kayak gitu kan. Nyantai. Ini kan kita cuma bincang. Tapi adat yang kayak gitu cuma Kayak Pariaman gitu. doang ya. Bukan semua loro orang Minang itu beda-beda. Oke. Nah, kalau Sumatera Barat itu ada berapa jenis sih? Maksudnya gini, kayak Batak nih ada beberapa, ada Batak Toba, ada Batak Simalungun, ada Batak Mandailing Natal. Minang ya Minang aja semuanya sama. Cuma karena udah kayak di Pariaman kan percampuran baurnya karena daerah pantai ya, mungkin dulu ada orang Aceh. Jadi Oh bukan, bahasanya kalau itu kan maksud saya yang kayak yang seperti yang saya bilang tadi, kalau Sumatera Utara kan ada Melayu, ada Batak Toba, ada Batak kalau Minang Minang aja sih. Minang aja. Enggak ada Minang bagi-bagian itu. Ya Minang aja gitu. Cuman daerahnya mungkin ya. Oh ya daerah Minang di sini Pariaman mungkin seperti ini Karena adatnya. Minang daerah ini seperti ini adatnya. Iya, orang begitu ya. Tapi sebenarnya secara umum hampir sama aja. Beda-beda dikit doang paling. Ngomong-ngomong nih adat. Tadi kita sudah panjang lebar. Nih lu semasa kecil di kampung ya. Lu ada pengalaman yang
nggak terlupakan nggak semasa di kampung? Seru sih kalau kamu menurut gua. Boleh ceritakan apa yang Iya banyak lah. yang nggak bisa lu lupain lah. Oh tapi ini kayaknya season berikutnya deh. Iya. Panjang soalnya kalau gua mau cerita panjang bisa Benar. habis 1-2 jam loh. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol nyantai aja. Iya. Soalnya ini nanti dibagi dari beberapa part sih. Oke, itu tadi kita sudah ngobrolin tentang lu bagaimana dari awalnya di kampung merantau ke sini, Iya. terus lu pengalaman pernah sebagai bartender, terus di dunia properti. Iya, bartenderan, bukan bartender pintar gitu kan. Belajar, masih belajar. Oke. Terus tentang adat budaya nih. Pasti oh iya ini saya lupa lagi. Pasti lu pernah ngalamin nih. Saya juga ngalamin. Selama gue di kampung, mindset gue masih mindset sebatas kecil doang. Maksudnya kayak kata di dalam tempurung. Artinya gini. Gue ngomongin suku ya. Iya. Selama gue di kampung, gue hanya mengenal suku-suku gue aja. Jadi ketika gue di dunia lain, suku yang lain, seperti gue asing dengan suku yang lain, benar nggak? Setuju nggak? Artinya suku apapun itu di luar suku saya, sepertinya saya sangat asing banget nih. Saya kurang terbuka lah, kurang lebih seperti itu bahasanya selama saya di kampung. Nah, setelah saya di Jakarta merantau, ternyata praduga saya itu salah. Ternyata di sini enak loh. Kita bisa istilahnya kita bisa berbaur dengan suku-suku lain dan bahkan lebih enak banget. Contoh nih mindset saya. Ini saya buka-bukaan aja. Dulu saya kalau ngelihat suku Tionghoa, contohnya Rasis kawannya. ya contohnya kurang lebih seperti itu. Karena memang mindset saya masih sebatas mindset di dalam kata tempurung gitu. Iya. Saya kalau ngomongin Tionghoa, maaf nih buat suku-suku Tionghoa. Maaf ya. Iya maaf nih. Maaf nih. Gua masa rasis loh. Ya maaf nih. Maksud saya gini, waduh, suku Tionghoa itu seperti apa ya? Kayaknya kulitnya minta ampun lah, atau mereka menguasai apalah segala macam. Mereka kayaknya kita ada jarak lah gitu. Ternyata setelah terbuka, ataupun bukan suku Tionghoa lain, suku-suku yang lain, di luar suku Batak gitu, di luar suku saya, atau suku-suku apapun itu kurang terbuka nih. Tapi ketika saya di tanah rantau, semua suku berteman nih. Kayak kita aja beda suku ya. Kita beda suku, kita malah lebih akrab. Mau main game, mau apa. Justru cerita-cerita nih, oh suku saya seperti ini, oh suku dia seperti ini. Justru lebih senang, lebih terbuka gitu. Kamu lu pernah ngalamin gitu nggak? Gitu. Itu maksud saya. Enggak, soalnya gua Di kampung juga. di Pariaman itu orang udah nyampur ya. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Batak malahan ada perkampungannya juga loh. Oke. Kampung Gus Batak. Kampung Jawa aja udah Enggak, ada maksud dua. saya gini. Kalau dekat-dekat suku-suku Enggak. kayak Jawa kayak Jawa kan Udah itu biasa. udah tersebar di mana-mana. Maksudnya udah biasa kan. Nah, ketika lu di Jakarta, maksudnya suku apapun itu kita nyambung aja, malah terbuka gitu, malah open Karena di minded gitu. gue di kampung udah Open biasa, minded udah sih. open minded sih. Jadi sampai sini juga udah biasa. Soalnya di kampung sekolah aja gue ada orang Batak juga kan, satu kelas sama gue. Malah jadi teman akrab gue juga. Ya sekarang udah jadi tentara sih dia sekarang. Orang Samosir dia. Nah, menurut lu nih, mungkin di sebagian orang, ada beberapa orang mungkin beranggapan bahwa lu jangan berteman dengan suku inilah, jangan berteman dengan inilah, itu menurut lu gimana tuh mindsetnya? Ya, semua kata gue sih semua manusia sama aja ya. Sama Cuma aja ya. tergantung pribadi masing-masing ya. Iya. Kalau kata gue sih ya, ya tergantung pribadi masing-masing. Ya di orang setiap suku itu pasti ada orang, Pasti ada keunikan. ada orang toksik lah. Setiap suku pasti ada toksiknya. Ya. Nggak tahu Minang, Batak, Tionghoa pasti ada satu-satu orang toksiknya gitu. Ya. Tapi nggak semuanya gitu. Ya. Di antara orang toksik itu pasti ada yang baik juga gitu. Ya sama aja sebenarnya kalau kata gue. Justru lebih enak ya. Gini maksud saya. Ketika kita hanya mengenal satu suku aja atau suku kita aja, itu hidup kita flat banget, gitu, benar nggak? Tapi ketika gue nih mengenal orang Padang, mengenal orang Tionghoa, mengenal orang Jawa, orang Sunda, orang apa, justru kita bisa lebih enak, lebih toleransi kita malah lebih tinggi kan. Maksudnya kita malah lebih berwarna lagi hidupnya. Oh ya orang Sunda hidupnya seperti ini. Justru saya mendapatkan ilmu budayanya seperti gini. Orang budayanya seperti ini. Ketika saya berada di daerah orang Sunda, contohnya misalnya di daerah Bandung atau daerah apa,
oh ya saya bisa dapat ilmu nih, oh iya ternyata orang Sunda itu gini-gini, oh ternyata orang Sunda itu gelis-gelis, nenggelis gitu ya kan. Kenapa sih cewek? Normal bos. Ya maksudnya kurang lebih seperti itu. Ternyata orang Sunda itu punya budaya seperti ini, orang ini punya budaya seperti itu yang saya maksud. Dan di Jakarta ini menurut lu hidupnya seperti apa nih, keras atau apa gitu, selain tadi open relationship, open minded, terbuka untuk ke semua orang, justru di Jakarta ini kita terbuka ke semua orang gitu. Kalau kata gue sih biasa aja sih, Jakarta juga. Lu semua biasa aja ya. Soalnya gue nggak terlalu, kata orang terlalu dramatisir banget. Ya, tetap aja di kampung lu nggak gitu-gitu juga, kalau nggak ada usaha ya gitu juga, hidup susah juga gitu kan. Di sini juga kalau nggak ada usaha ya susah juga. Terlalu dramatisir ya kalau kata gue. Tapi kenapa lu mau di Jakarta? Padahal mau Jakarta itu macet, sumpet, stres, biaya kehidupan tinggi. Ya, gue paling kesel di Jakarta cuma macet doang sih sebenarnya. Asli. Sisanya nggak ada lagi. Ya, nggak macet itu saat corona, awal-awal corona tuh. Gue paling kesel Jakarta itu macet doang. Gue yang awalnya moodnya bagus jadi nggak bagus kalau nggak macet. Nih, kalau di Jakarta itu, kalau kita ketemuan janji sama orang harus berjam-jam sebelum, harus 1 jam 2 jam nanti tergantung lokasinya ya. Yang maksudnya kalau nggak macet kita bisa menempuh setengah jam, kita harus bersiap-siap dulu nih 2 jam sebelumnya harus berangkat dari tempat kita. Benar gak? Jakarta kalau kata gue. Kalau gue menurut gue kita nggak bisa nebak perjalanan Jakarta. Makanya kalau dibilang Jakarta itu misalnya nih lokasi X ini berapa lama sih, berapa jauh? Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena tergantung macetnya. Gitu loh. Ya, tapi asik ya kalau di Jakarta ya. Seru sih Jakarta kalau kata gue. Asik ya. Oke. Gue bisa banyak teman, kenal orang-orang baru lah kayak gitu. Oke. Nggak orang kampung gue doang ya. Iya. Kenal ya orang Ya itu bedanya kalau kita berada di kampung sama Jakarta ya. Ya seru sih, kalau gue orangnya nikmatin kali ya, nggak terlalu mungkin pusing-pusing ya. Ya kalau macet gimana gue mau nikmatin ya. Semua sih kalau orang yang tinggal di Jakarta kalau ngomongin macet pada ngeluh sih, pada stres sih semuanya. Tapi ya nikmatin aja. Orang yang tinggal di tengah kota aja, yang di apartemen tengah kota, kalau dia mau kemana-mana ngeluh juga loh. Apalagi yang tinggalnya maksudnya di pinggiran-pinggiran kota Jakarta, kerjanya di tengah kota, waduh. Gimana tuh ceritanya? Iya. Contohnya nih, dia kerja di Kuningan ini. Kita sekarang lagi berada di Kuningan nih, dekat PRD nih, lokasinya. Nah, kalau dia kerja di sini nih, dekat Kuningan, dekat lokasi sentrum, dekat KPK lah, ya kan? Dia kerja di sini. Ternyata rumahnya di Depok atau di Bekasi atau di Cikarang atau bahkan di Tangerang sana. Apa enggak stres itu? Kalau gue nggak sanggup itu. Mendingan kalau gue kerja gue di Kuningan, gue tinggal di Kebun Jeruk nggak apa-apa. Tapi apartemen yang kalau dia tinggal di apartemen PRD, wow, salut. Salut. Orang kaya bis. Berapa sekarang harga apartemen PRD? 13M kalau 3 kamar. 8 kan PRD 1 ada yang 7 kan. Kalau PRD 1 kan ada. PRD 2. Kalau PRD 2 mah 10 di atas 9. Yang 2 kamar loh. Yang 3 kamar 13M loh. Gila kan. Gue kapan punya ya? Oh ya, bagian yang mau beli apartemen PRD boleh hubungin saya, jangan hubungin dia. Curang ya. Nomor gue catat 0812 955 77442. Kalau mau beli apapun di Jakarta, tanah, gedung semuanya lah, gedung properti bisa hubungin gue. Ya. Catat 0812 955 77442. Itu nomor gua. Tahu gak ternyata yang ngubungin siapa? Yang punya 2 kelamin. Innalillahi. Itu kadang kekocakan kita gitu sih. Kadang kekocakan kita gitu. Seru-seru. Oke. Jadi kita udah ngobrolin panjang semua ya. Jadi ini seasonnya seperti ini. Ntar bukan cuma sekali aja nanti saya buat, tapi bahkan bisa berkali-kali ngomongin. Mungkin ada kejadian-kejadiannya hot yang lagi diperbincangkan. Saya mungkin ngobrol-ngobrol dengan. Tapi kayaknya lu orangnya kayaknya tertutup gitu ya, nggak terbuka gitu ya. Jadi agak susah digali-gali nih. Terbuka apa? Ya. Buka bajunya. Ya
Kayak nanti seksi udah kelihatan seksi. Nanti cewek-cewek pada kelihatan. Bercanda. Ntar mau. Aduh, seru. Ya kayak gini lah. Kadang kami nongkrong, maksudnya gini. Kadang kan kalau di dunia kerja kan jenuh nih, pusing apa segala macam. Kadang nongkrong ngobrol gini. Walau tanpa kamera nih. Kadang saya ini. Kalau sekarang saya harus pakai kamera nih kayak. Biasanya kita iseng-iseng kayak gini, ngobrol ke iseng-isengan lah gitu. Ya seru-seruan lah. Ada lagi yang mau dibahas nih? Mungkin next time. Atau guys, coba komen kira-kira season berikutnya kita ngobrolin apa ya? Komen ya. Komen di bawah sini. Komen di bawah sini. Tapi jangan lupa subscribe dulu guys, biar dapat update-updatean terbaru ya. Subscribe, like, kalau bila penting share biar subscriber kita banyak nih guys. Ayo dibantu ya guys. Coba ngomongin dulu deh. Untuk channel ini harus diapain? Ya, like, subscribe, komen. Jangan lupa di-share sama teman-temannya di Jujun Channel ya. Oke, thank you. Oke guys, thank you ya Hidayat atas sharingnya. Mungkin saya akan mengundang Hidayat season berikutnya. Untuk season ini saya say thanks pada Ludo, ya teman saya, keren. Omongan kita hari ini sangat menarik sekali. Ya, insya Allah ya. Dan semoga bermanfaat ya. Yang baiknya diambil, yang buruknya ditinggalin aja. Kalau ada yang nggak bermanfaat buang aja. Di sini kita hanya nyantai-nyantai kayak KKJ, kompor jenison. Jadi kita hanya bincang-bincang aja, nggak ada bermaksud apapun. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu tidak ada bermaksud untuk membuat Anda tersinggung. Itu hanya kita canda-candaan aja ya, bincang-bincang saja. Oke, dan bye-bye. Bye-bye dong. Yo. Bye-bye. Yo.